Kenapa minta saya? Loh, Saya curiga seakan-akan itu upaya dari Ade untuk mengatakan kalian tuh nggak clear karena ada isu adili Jokowi. Lu silakan buka aja bang, bongkar semua jaringan bahwa Anda nggak nyampe artinya. Jadi saya kira gini. Seru saudara dan sahabat sekalian, Ade Armando menyatakan bahwa pada saat dia melihat ada percakapan atau wawancara di Kompas TV dan tidak menyebut atau membawa-bawa Pak Jokowi, itu dia katakan ini baru mahasiswa pintar atau pintar lah begitu ya. Dan di sini menunjukkan bahwa ya kalau mahasiswa itu membawa-bawa Pak Jokowi berarti bisa kita katakan tidak masuk kategori pintar ya. Wah, nggak tahu lah kenapa kok bisa sepertinya, bingung juga saya nontonnya saudara sekalian. Ayo coba kita sama-sama saksikan seperti apa nih Bang Ade Armando. Jangan lupa subscribe channel Mimbar Suara Rakyat TV ini ya, like, share, dan komen. Begini bro, abang bisa replay, abang bilang di awal bahwa saya skeptis melihat gerakan ini. Itu menciderai marwah gerakan loh bang. Saya nggak bantah loh. Saya minta ngomong satu-satu, jangan kayak gitu. Sekarang ada giliran. Saya jujur, saya skeptis di awal. Ya, saya tuh skeptis karena kok tiba-tiba bukan 13, 6 atau 7. Salah satunya adalah adili Jokowi. Buat saya itu mengherankan. Yang lain tuh logis sekali, efisiensi anggaran, bla 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 bla. Tiba-tiba muncul di bawahnya adili Jokowi. Cuma kemudian skeptisisme itu menjadi berkurang atau bahkan hilang. Pertama, ketika melihat dari 13 poin yang sekarang Anda ajukan, nggak ada sama sekali soal Jokowi kan? Artinya Anda tuh setelah duduk sama-sama, ya, entah gimana caranya memutuskan bahwa yang adili Jokowi buang, tapi tambahkan ini, tambahkan ini, tambahkan ini, sehingga sampai 13. Nah di sini abang punya paradigma ketika ada manusia, sekelompok manusia yang memiliki tuntutan adili Jokowi artinya ditunggangi. Ketika hilang abang bilang, oh ini udah genuine nih, ini udah genuine gitu. Itu paradigma abang terjebak pada paradigma itu gitu. Artinya subjektivitas abang bilang bahwa gerakan mahasiswa itu ditunggangi atau tidak ketika ada narasi adili Jokowi itu tidak. Begitu subjektif bang. Anda harus belajar apa arti paradigma. Nah saya mau bilang begini, begitu Anda kan sedang menggugat rangkaian polisinya Prabowo sekarang, ya. Oke, bagus. Kan saya puji Anda. Tapi ketika muncul tiba-tiba adili Jokowi, itu mencengangkan. Kenapa Anda tiba-tiba bilang adili Jokowi? Kenapa Anda bilang adili Jokowi? Kapan saya bilang adili Jokowi? Kalau gitu Anda, makanya saya bilang, yang di awal dulu, itu Anda bukan yang bikin 6 muncul di berita. Abang coba buka berita yang mana? 5 Februari itu nggak ada eskalasi bang? Atau abang buat sendiri-sendiri untuk kemudian menciptakan diferensiasi isu ini gitu? Kami konsisten bang bilang tuntutan ini gitu. Saya rasa statement itu tidak pernah saya ucapkan sih bang. Ya enggak, Anda enggak. Makanya ketika saya lihat Anda di Kompas TV, saya merasa bahwa ini anak pintar. Dan tidak pernah disebut sama sekali soal Jokowi. Pokoknya selama tidak ada adili Jokowi, kalian tuh pintar. Ya. Kalian sudah di jalan yang benar. Iya. Saya sih iya. Saya menganggap yang pintar adalah orang yang tidak meminta Jokowi diadili. Bang, izin ya bang, fokus kami. Saya biarin aja lah dibilang gak pintar, saya minta Jokowi diadili. Izin bang, fokus kami adalah mengkritik kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Good. Kalau misalkan tadi abang tanya, sebetulnya tuntutannya apa sih gitu? Ini terlalu banyak masalah. Tuntutan kami jelas, kami ingin pemerintah bisa mengevaluasi seluruh kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, mengutamakan kepentingan rakyat, berbasis kebenaran iman dan susun ulang. Bentuknya apa? Sebentar bang, susun ulang pemerintahan yang diisi oleh para ahli dan juga berpihak pada rakyat gitu. Dan dengan kondisi ketidakstabilan sosial hari ini gitu, saya minta pemerintah juga bisa membatalkan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat gitu. Salah satunya tadi bicara mengenai efisiensi anggaran. Batal. Tidak, tadi kan saya sudah sampaikan juga bang, efisiensi anggaran saat ini belum jelas itu peruntukannya bagaimana, belum jelas sektor-sektor yang tidak boleh diefisienkan itu apa saja, akhirnya apa? Nah, bagaimana menurut saudara dan sahabat kalian? Luar biasa kan perdebatan ini. Tapi yang pasti kita mendukung semua gerakan-gerakan mahasiswa sepanjang memang itu menyuarakan tentang hal-hal yang baik untuk negara. Dan kita juga berharap terhadap pemerintah untuk merespon itu secara tenang, secara damai, dan dibicarakan secara baik. Karena intinya kita satu, kita inginkan negara saat ini terbebas dari belenggu perilaku koruptor oleh korupsi dari oknum-oknum koruptor di negeri ini. Saya kira itu kesepakatan kita dan perbaikan di segala bidang aspek ruang kehidupan yang perlu dan patut segera dibenahi. Oke guys, jangan lupa ya subscribe channel Mimbar Suara Rakyat TV, like, share, dan komen.